Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Huliah dari kelas 12 4B14. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang cara pemasangan kabel UTP dengan metode strike dan cross, beserta uji konektivitas dengan kabel LAN tester. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kabel UTP beserta fungsinya. Kabel UTP. UTP singkatan dari Unstrip Twisted Wire. Sesuai namanya, Unstrip, yang artinya kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabelnya, lalu disusun belilitan pada pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda. Dari 8 warna kabel tersebut, masing-masing memiliki perannya sendiri. Adapun fungsinya yaitu jingga. Kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Putih jingga. Kabel warna putih jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Hijau. Kabel warna hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Putih hijau. Kabel warna putih hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Biru. Kabel warna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Putih biru, kabel warna putih biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Coklat, kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Putih coklat, kabel warna putih coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Fungsi kabel UTP. Kabel ini sering digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya melalui sebuah perangkat jaringan. Selain itu, fungsi kabel UTP dapat dibagi menjadi lebih spesifik berdasarkan jenis dan kategorinya. Untuk jenis-jenisnya misal kabel strike, through, kabel crossover, dan kabel rollover. Sedangkan jika dilihat dari kategorinya, misal kategori 1 atau CAT 1 sampai dengan kategori 7 atau CAT 7. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Windy Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kabel UTV, kategori kabel UTV, dan karakteristik kabel UTV. Ada jenis-jenis kabel UTV. Yang pertama ada jenis kabel straight through, yaitu untuk tipe kabel ini memiliki penyusunan aturan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada kabel crossover. Tipe kabel ini memiliki aturan yang beda antara tiap ujung konektornya. Dan yang terakhir ada kabel rollover. Tipe kabel ini memiliki aturan penyusunan yang berbalik antara tiap ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada kategori kabel UTV. Kategori pertama yaitu merupakan kabel yang memiliki transmisi data terendah yaitu sebesar 1 Mbps. Kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data sebesar 4 Mbps. Kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data sebesar 10 Mbps. Kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data sebesar 16 Mbps. Yang kelima memiliki transmisi data sebesar 100 Mbps. Yang keenam memiliki kecepatan transmisi data sebesar 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 ohm. Dan yang terakhir yaitu kategori 7 memiliki kecepatan transmisi data sebesar 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi sebesar 600 HMZ. Terakhir ada karakteristik kabel UTV.
Yang pertama itu bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel berpasang-pasangan. Yang kedua, tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 buah kabel. Yang ketiga, tidak memiliki pelindung atau shield. Yang keempat, maksimal panjang kabel disarankan 100 meter. Yang kelima, menggunakan konektor RJ45. Yang keenam, kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps. Yang terakhir, memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pemasangan kabel UTV-nya akan dipraktekkan oleh teman saya. Mempraktekkan cara pemasangan kabel UTV dengan cara metode strike dan cross. Berikut cara pembuatannya. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan peralatan-peralatan yang akan dibuat dalam pembuatan kabel jaringan. Yaitu ada kabel UTV tipe Cat 5, tang crimping, alat pemotong kabel, dan konektor RJ45. Langkah-langkah pembuatan kabel tipe strike, yaitu pertama, kupas terlebih dahulu ujung kabel menggunakan alat pengupas kabel sekitar kurang lebih 2 cm sampai kabel dalam terlihat. Lakukan pada ujung satunya. Pisahkan kabel-kabel dan luruskan. Susunlah kabel-kabel tersebut dengan rapi berdasarkan warna pada tipe kabel strike, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Untuk pengurutan kabel ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan rapi. Jika urutan sudah rapi, kemudian potong ujungnya agar sama rata.
Jika dirasa sudah rapi, kemudian ambil konektor RJ45. Konektor ini terdiri dari 8 pin. Pin 1 terdapat dari paling kiri terus sampai 8. Saat memasukkan kabel-kabel tersebut, si kabel harus turut rapi agar nanti saat dimasukkan cocok. Masukkan kabel-kabel tersebut hingga bagian ujungnya mentok di dalam konektor. Putih oranye pada pin 1, oranye pada pin 2, putih hijau pada pin 3, biru pada pin 4, putih biru pada pin 5, hijau pada pin 6, putih coklat pada pin 7, coklat pada pin 8. Jika sudah terasa pas, kemudian ambil tang crisping untuk mengarahkan pin-pin yang terdapat pada konektor RJ45 ke kabel. Masukkan ke konektor pada lubang ini. Harus benar-benar pas ya. Jika sudah pas, lalu preskan sampai ini keren. Bisa dilihat ya, pinnya sudah menyatu pada kabel. Setelah itu dilakukan kembali pemasangan kabel tadi pada ujung kabel satunya dengan warna yang sama. Selanjutnya,
yaitu cara pemasangan kabel UTP tipe cross. Cara pemasangan kabel UTP tipe cross ini hampir sama dengan cara pemasangan kabel tipe strike, namun hanya saja perbedaan terdapat pada urutan warna kabel pada ujung kabel keduanya. Untuk langkah-langkahnya sama seperti pada tipe strike tadi. Untuk ujung kabel pertama, susun warna pada kabel cross putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Kemudian dirapikan kembali kabelnya. Jika dirasa sudah rapi, kemudian masukkan ke konektor RJ45. Masukkan pada urutan putih oranye pada pin 1, oranye pada pin 2, putih hijau pada pin 3, biru pada pin 4, putih biru pada pin 5, hijau pada pin 6, putih coklat pada pin 7, dan coklat pada pin 8. Jika dirasa sudah sampai mentok, kemudian eratkan konektor RJ45 pada kabel menggunakan tang kripping. Sampai terdengar bunyi sudah terpasang semua ya. Jika ujung pertama sudah selesai diurutkan tipe cross, pada ujung keduanya diurutkan warna tipe strike. Sekian penjelasan cara pemasangan kabel UTP dengan metode strike dan cross. Untuk selanjutnya yaitu uji konektivitas
kabel UTP yang dilakukan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Sitian Hasana. Di sini saya akan menguji coba dan mengonektivitaskan kabel UTP RJ4 menggunakan metode strike dan cross dengan LAN tester. Sediakan kabel yang dibuat tadi, lalu LAN testernya. Pertama itu nyalakan dulu LAN testernya. Lalu masukkan kabel UTP RJ4-nya ke dalam sini, lalu sampai terdengar. Nah, kita cek. Di sini nomor 4 nggak nyala. Jadi ternyata kabel konektor ini tidak masuk ke dalam RJ4. Kita harus mengulang kembali. Kita ulang lagi dari pemasangan awal. Siapkan LAN tester kabel yang sudah dibuat tadi, yang baru. Lalu kita masukkan kabel RJ4 ke LAN tester. Sudah masuk, lalu kita coba nyalakan. Jika lampu dari nomor 1 sampai nomor 8 menyala, pemasangan kabel RJ4 sudah benar. Jadi sukses. Sekian video tutorial dari kami dan cara penjelasan pemasangan kabel RJ4 menggunakan metode strike dan cross, dan menguji coba konektivitas kabel dengan menggunakan LAN tester. Mohon maaf apabila ada salah dan kekeliruan dalam penjelasan materi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.